Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita sempatkan sejenak untuk membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya seperti biasanya silahkan dibaca surah An-Nas sampai Al-Zalzalah ya. Sambil menunggu kalian membaca, video ini boleh di-pause dulu. Oke anak-anakku sekalian, mari kita belajar melalui video ini. Walaupun saat ini waktunya tidak memungkinkan untuk belajar secara langsung, tetapi kita harus tetap belajar walaupun secara online. Oke? Baiklah, materi kita pada pertemuan kali ini adalah bab 9, yaitu tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Silakan disimak ya, nanti boleh dibuka bukunya, dibaca-baca lagi biar lebih paham. Ternyata sebentar lagi, tidak terasa ya, kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan insya Allah. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amaliyah ibadah kita. Oleh karena itu, bulan ini sering juga disebut sebagai bulan ibadah. Karena pada bulan ini, ibadah dalam bentuk apapun akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jika nanti kita sudah memasuki bulan ini, mari kita sempatkan diri kita, memfokuskan hati kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajak umatnya, memberikan tauladan kepada umatnya agar pada bulan Ramadan kita memperbanyak ibadah sebagaimana sedekah, sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan amaliyah-amaliyah lainnya. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah sholat tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Apa sih sholat tarawih itu? Ya, dari segi bahasa, tarawih diartikan waktu sesaat untuk istirahat. Nanti misalnya kalian sholat tarawih di rumah ya, karena mungkin bulan ini kita belum bisa untuk sholat tarawih di masjid masing-masing karena kondisi yang seperti ini, musim corona, kita dianjurkan untuk menjaga jarak atau physical distancing. Oleh karena itu, walaupun demikian kita juga harus melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing ya, sholat berjamaah di rumah bersama keluarga. Kalau kalian nanti sholat di rumah, silahkan. Misalnya 2 rakaat, kemudian kalian istirahat sejenak, boleh. Kemudian dilanjutkan lagi 2 rakaat, kemudian diselangi membaca Al-Quran, silahkan. Jadi, mari kita manfaatkan, walaupun kita belum bisa sholat tarawih di masjid, mungkin nanti ya, kita manfaatkan untuk bisa sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Adapun jumlah bilangan rakaatnya, ada yang mengatakan 8 rakaat, silahkan. Ada yang mengamalkan 20 rakaat, monggo. Ya, ini tentu pilihan masing-masing. Kalian pilih yang mana? Ya pilih yang sedikit, Pak. Ya silahkan. Tapi kalau sebagai perbandingan antara beramal yang sedikit dengan yang banyak, banyakan mana nilai pahalanya? Ya, pasti banyakan yang banyak. Tapi kalau seandainya kita sudah capek, ya nggak apa-apalah pilih yang 8. Daripada tidak sholat sama sekali ya. Ya. Tapi kalau kita sudah masih kuat fisik kita, ya dianjurkan memilih yang banyak. Karena masa masih muda terus gampang lelah.
Ya, seperti itu. Ya. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang hanya dilakukan ketika bulan Ramadan. Tepatnya ba'da Isya, kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat tarawih. Adapun waktunya sama dengan waktu sholat Isya, panjang. Kalian boleh mengerjakan di malam hari misalnya jam 12, jam 1, boleh. Tapi ngapain juga harus menunda-nunda? Biasanya kalau kita menunda-nunda, kemudian kita tertidur, akhirnya kita tidak sholat, ya. Kecuali orang-orang yang terbiasa bangun malam, kecuali orang-orang yang sudah terbiasa sholat malam, maka tidak menjadi masalah bagi mereka, karena mereka sudah terbiasa. Tapi kalau seperti kita yang belum terbiasa sholat malam, maka hendaknya sholat tarawih ini dilakukan dengan segera. Artinya selesai sholat Isya, langsung kita menjalankan sholat tarawih. Kalau kita menunggu dan tidur terlebih dahulu, iya kalau bangun, ya kan? Kalau nggak bangun, iya nggak sholat akhirnya. Nanti kita kehilangan fadilah sholat tarawih dalam bulan Ramadan. Seperti biasanya setelah kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat witir adalah sholat yang jumlah rakaatnya gasal atau ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya. Jadi boleh kalian melaksanakan sholat witir 3 rakaat boleh dengan cara 2 kali salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ya. Atau 5 rakaat juga boleh. Berarti 3 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Ya. Seperti itu. Sholat tarawih ini dimulai sejak pada masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pada waktu itu mempunyai inisiatif yang luar biasa untuk mengajak para umat melaksanakan sholat tarawih secara serentak dan berjamaah. Di masjid tentunya, yaitu berjumlah 20 rakaat. Nah, kalau kuat silahkan, kalau tidak kuat boleh memilih yang 8 rakaat, ya. Kalau milih yang 0 rakaat, ya jangan, itu namanya tidak sholat tarawih. Oke? Nah, biasanya anak-anakku sekalian, kalau kalian habis puasa terus kemudian berbuka, hendaklah jangan kenyang-kenyang. Nanti kalau kita berbuka puasa kenyang, sholat tarawih nggak kuat. Ya kan? Biasanya karena kita sudah puasa menahan lapar dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, lapar luar biasa. Kemudian ketika datang waktu berbuka, nafsu makan ini besar sekali. Apapun pengen dimakan. Dan akhirnya kekenyangan. Pada waktu sholat tarawih, nggak kuat sholat tarawih. Ya kan? Pada waktu ruku, waktu sujud, kekenyangan. Ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kalau makan berbuka puasa secukupnya. Nah, setelah sholat tarawih baru boleh dilanjutkan lagi. Ya. Setelah itu kita istirahat untuk menunggu sahur. Walaupun di bulan puasa kita juga harus bisa memanage waktu. Artinya jangan menggunakan waktu sembarangan. Mentang-mentang puasa, kita menggunakan waktu secara sembarangan, tidur malam, akhirnya sahurnya kesiangan, tidak sahur. Padahal sahur itu juga bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, apa itu berkah? Menambahkan kebaikan pada diri kita. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah tentang masalah tadarus Al-Quran. Nah, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Pada malam 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke langit dunia. Ya, pada waktu itu juga baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ya. Nah, bulan ini juga sering disebut sebagai bulan Al-Quran karena turunnya pada bulan Ramadan, tepat pada 17 Ramadan. Oleh sebab itu,
di bulan ini biasanya ada aktivitas yang menjadi rutinitas, ya, yaitu tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Biasanya dilaksanakan di musola, di masjid. Ya, mungkin untuk Ramadan ini akan ditiadakan tadarus Al-Quran di musola ataupun di masjid karena kondisi saat ini belum memungkinkan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, walaupun demikian, mari kita membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Ya, minimal ada target lah. Pak, saya bacanya belum lancar. Tidak masalah. Justru yang belum lancar harus sering membaca Al-Quran biar lancar. Kalau belum lancar, nggak pernah membaca, ya tambah nggak lancar. Piye jal, Kalau belum lancar harus sering-sering membaca Al-Quran, ya, biar lebih lancar. Bagi yang sudah lancar, harus punya target. Artinya, saya memiliki target 1 bulan ini saya harus khatam sekali. Mantap itu namanya. Saya Pak harus khatam. Berapa kali? 1 kali. Saya Pak harus khatam 2 kali. Mana luar biasa. Saya Pak khatam 3 kali. Weh, keren. Ya kan? Kalau ada anak bapak yang khatam 3 kali dalam bulan Ramadan ini, hebat sekali. Ya, kalah-kalah gurunya. Ya kan? Emang bapak biasanya aja paling 3 kali khatam kalau dalam 1 Ramadan. Ya. Ya bisa disiasati kan. Misalnya kita punya target 1 bulan khatam. Setiap kali kita habis selesai sholat, kita membaca beberapa halaman. Setiap kali selesai sholat, kita bisa membaca beberapa halaman. Dan itu dirutinkan. Dan insya Allah akhir bulan akan khatam. Ya. Di dalam bulan Ramadan ini, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada kita. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah, karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Coba bayangkan, fadilahnya luar biasa. Man qama imanan wahtisaban. Barang siapa yang berdiri, artinya berdiri untuk melaksanakan ibadah. Ya, bisa berdiri dari tidur untuk melaksanakan sholat. Bisa berdiri dari nongkrong-nongkrong, kemudian dia sholat. Imanan karena iman kepada Allah. Wahtisaban karena mengharapkan ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka fadilahnya dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah lalu. Nah ini dosa yang telah lalu. Betapa banyak dosa kita yang telah lalu. Kita sering ngusilin teman, ya kan? Sering durhaka, sering berani kepada orang tua, sering membantah guru, sering berbohong. Itu kan dosa-dosa yang menumpuk dan tidak terasa sama sekali. Kalau di akhirat nanti tiba-tiba totalnya begitu besar, apakah kita tidak shock, kaget? Masa segini banyak dosa saya malaikat? Ya, kamu berbuat dosa nggak mikir-mikir, ya, jadi numpuk. Nah, oleh karena itu fadilah-fadilah seperti ini harus kita kejar. Kita laksanakan sebagaimana anjuran baginda Nabi Muhammad SAW untuk merebus dosa kita, untuk menghanguskan dosa kita, untuk membakar dosa kita. Biar apa? Ya setidaknya beban dosa yang ada pada diri kita itu berkurang. Ya masa kita hidup selalu dipenuhi dengan dosa-dosa. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, ya. Tadarus Al-Quran itu berasal dari kata darosa, ya derusu, ya, yang artinya belajar, meneliti. Nah, ketika kita tadarus itu berarti bersama dengan teman. Teman kita menyimak, kita membaca. Teman kita membaca, kita menyimak. Kalau mereka salah diingatkan. Lah kalau untuk saat ini kita belum bisa di masjid, ya di rumah. Bisa bergantian sama kedua orang tua. Ibu tolong disimak dong bacaan saya. Iya. Kamu disimak, kemudian ibunya, coba ibu juga ya baca, nanti kamu yang nyimak. Masya Allah, begitu indah hidup kalau seperti itu, ya. Ya, orang tuanya juga, bapak juga diajak. Ayo Pak, kita belajar. Atau ayo Pak, kita tadarus Al-Quran di rumah. Tidak banyak-banyak saja, 1 lembar boleh setelah sholat. Tapi itu dirutinkan.
maka akan menjadi nilai pahala yang luar biasa untuk keluarga kita. Yang perlu juga kita ingat, sebelum kita membaca Al-Quran, ada etika, ada adab yang harus kita jalankan terlebih dahulu. Ya, di antaranya kita berwudu, bersuci, la yamassuhu illal mutahharun. Karena orang yang tidak suci tidak boleh memegang, menyentuh Al-Quran. Ya, jadi ingat, sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus bersuci dulu. Dan juga dimulai dengan membaca ta'awud. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu ingin membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya. Dan juga usahakan di tempat yang bersih, ya. Tempat yang bersih artinya di sini tempat yang suci. Ya, bukan di tempat yang penuh dengan najis, misalnya di samping kamar mandi. Itu kan riskan sekali tentang masalah najis, ya. Siapa tahu air seni nyiprat di daerah itu, maka tempat itu sudah tidak suci lagi. Dan juga kita juga harus menutup aurat, berpakaian yang bagus, ya. Kalau tidak bisa berpakaian yang bagus, ya minimal menutup aurat. Masa kita membaca Al-Quran sambil tidak menggunakan baju, itu kan nggak sopan namanya. Pak, panas Pak. Iya, ditahan dulu lah, ya kan. Baca tidak lama, palingnya cuma 5 menit selesai. Kemudian dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran menghadap kiblat, tidak bersenda gurau, dibaca dengan suara yang bagus, tidak tergesa-gesa. Baca Al-Quran tergesa-gesa, akhirnya banyak yang salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau tergesa-gesa, makharijul huruf itu tidak akan terpenuhi. Jadi baca dengan tartil, dengan lembut, dengan suara yang bagus. Pak, suara saya jelek Pak. Ya maksudnya dengan nada yang bagus. Kalau suara jelek itu takdir. Enggak ya. Ya semua orang itu dimiliki suara yang bagus sebenarnya. Cuman pendengaran orang lain akan berbeda ketika mendengar suara orang lain. Ya, jadi ayo kita penuhi hak-hak Al-Quran, karena ini kitab suci kita. Kalau bukan kita yang menghormati, siapa? Ya, seperti itu anak-anakku sekalian. Ya, nanti boleh dibuka bukunya, dibaca-baca lagi biar lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.